Permasalahan silang pendapat antara sesama keluarga besar Yayasan Darul Quran kini akan segera memasuki proses hukum baik hukum pidana maupun perdata. Demikian hal ini dikemukakan oleh Abdul Rahman Sarjana Hukum, Magister Hukum untuk media ini Senin tanggal 4 November tahun 2024 di Jakarta. Menurut Abdul Rahman selaku pengacara Doktorandus Kiai Haji Cholilullah Magister Ilmu Agama selalu satu-satunya pengurus Yayasan Darul Quran Akta Pendirian nomor 15 tahun 1980 yang masih hidup, saya dan rekan tim pengacara yang lain telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali ke Yayasan Darul Quran Idam Calit, Kepala MTS Darul Quran, Kepala SMA Cisarua. Ada jawaban dari Ketua Yayasan Darul Quran Idam Calit, tetapi bagi kami jawaban yang mereka uraikan tidak memiliki dasar hukum sekaligus fakta nyata bahwa mereka para pendiri Yayasan Darul Quran Idam Calit itu telah melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata. Lebih lanjut Abdul Rahman menjelaskan bahwa benar para pendiri Yayasan Darul Quran Idam Calit itu adalah anak-anak atau ahli waris dari almarhum Kiai Haji Idam Calit, tapi mereka sangat tidak paham mengenai badan hukum yayasan dan mereka ahli waris ini dimanfaatkan oleh oknum guru yang mengajar di Yayasan Darul Quran Cisarua Bogor, tapi karena mereka merasa benar maka satu-satunya jalan yang akan diambil adalah jalur hukum baik pidana, perdata maupun pengadilan tata usaha negara. Abdul Rahman menerangkan dalam perkara pidana kami akan melaporkan pihak-pihak yang menguasai, menyimpan, sesuatu barang contohnya sertifikat tanah wakaf asli dan akta pendirian yayasan asli yang bukan miliknya atau hak orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kami akan segera mengajukan gugatan tata usaha negara juga gugatan perbuatan melawan hukum biar semuanya menjadi terang benderang. Lebih lanjut pengacara Yayasan Darul Quran menjelaskan. Sebagai pengacara, saya akan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab saya untuk klien saya dalam hal ini Yayasan Darul Quran di Puncak Cisarua Bogor yang diwakili oleh satu-satunya pengurus yang masih hidup, Doktorandus Kiai Haji Cholilullah, berdasarkan akta pendirian nomor 15 tahun 1980. Dan dalam hal ini untuk kepentingan hukum klien saya telah mengirimkan somasi ke Ketua Yayasan Darul Quran Idam Calit maupun ke MTS Darul Quran juga ke SMA Cisarua. Kenyataannya bahwa somasi saya sudah dibalas oleh pengacara Yayasan Darul Quran Idam Calit. Setelah kami membaca dan menganalisis secara seksama, kami dapat menyimpulkan bahwa permasalahan ini terjadi karena ketidakpahaman para pendiri Yayasan Darul Quran Idam Calit tentang pengertian dasar daripada yayasan itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara telah mengatur pengertian landasan hukum serta proses pendirian sampai pembubaran satu yayasan itu di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dan telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2004. Pengertian dasar daripada yayasan itu sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, yang kira-kira begini bunyinya, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan sosial, kepentingan kemanusiaan, dan kepentingan keagamaan, serta tidak memiliki anggota.
berlandaskan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tadi, akan muncul pertanyaan bahwa apakah para pendiri yayasan dapat menarik kembali harta kekayaan ataupun uang yang telah disetorkan untuk pendirian yayasan. Apakah ahli waris dari pendiri yayasan dapat menarik kembali harta ataupun uang yang telah disetor untuk mendirikan yayasan? Jawabannya tentu tidak bisa. Sekali lagi saya katakan bahwa pendiri yayasan ataupun ahli waris yayasan tidak dapat menarik kembali uang ataupun harta yang telah disetor untuk mendirikan yayasan, karena itulah tadi pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan telah mempertegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan inilah, dalam proses pemisahan itu akan ada namanya tindakan hukum. Tindakan hukum itu baik menyangkut hibah ataupun wakaf, semuanya telah diatur oleh undang-undang. Artinya semua ahli waris daripada pendiri Yayasan Darul Quran tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin atau sepengetahuan atau koordinasi dengan pengurus Yayasan Darul Quran yang ada. Dan fakta hukumnya, satu-satunya pengurus Yayasan Darul Quran yang masih hidup adalah Dr. Randos Kiai Haji Holilullah. Ini yang sangat perlu kita luruskan, supaya jangan multitafsir atau karena ketidaktahuan itu berani melakukan hal-hal yang sangat berpotensi telah terjadi perbuatan melawan hukum.